Oke guys, kali ini kita masih ngebahas soal TPS kuantitatif. Jangan pernah bosan untuk berlatih, karena semakin dilatih maka akan semakin terbiasa. Jadi ketika ujian pun pas ngeliat soal itu sudah seperti makanan sehari-hari, gitu ya. Karena soal TPS kuantitatif ini sangat banyak kemungkinannya. Dan soal-soal yang saya bahas di sini adalah kemungkinan besar yang bakalan keluar saat nanti ujian TPS UTBK-nya, ya, insya Allah. Baik, kita lihat soal yang pertama. Diketahui 3 kali 7 pangkat N tambah 7 pangkat N tambah 7 pangkat N sampai 5 kali. Sama dengan 3 plus A pangkat 2N. Nah, yang ditanya adalah nilai A dan N. Oke, untuk mencari nilai A dan N, artinya kita bergerak dari yang diketahui. Kita tulis kembali. Nah, di sini terlihat bahwa 7N ada sebanyak 3 kali karena dia 3 kali 7N. Lalu selanjutnya 7N-nya ada 1 masing-masing. Totalnya ada 3 tambah 1 tambah 1, 5 tambah 1 lagi, 6 tambah 1 lagi, 7. Berarti ada 7 buah 7N-nya. 7 kali 7 pangkat N. Sama dengan 3 plus A pangkat 2N. Nah, sekarang melihat 7 kali 7 pangkat N ini, kita ingat kembali sifat bilangan berpangkat. Ini 7 pangkat 1. Bilangan berpangkat, apabila bilangan dasarnya atau bilangan di bawah pangkatnya itu udah sama, berarti pangkatnya dijumlahkan. Kalau dia kali itu dijumlahkan, kalau dia bagi itu dikurang. Berarti pangkatnya menjadi 7 pangkat 1 plus N sama dengan 3 tambah A pangkat 2N. Nah, sekarang kita harus menyamakan ruas kiri dan ruas kanan. Yang di kanan di bawah pangkatnya yaitu 3 plus A. Berarti yang di sebelah kiri kita juga menyamakan menjadi 3 plus berapa yang hasilnya 7 gitu. Berarti kita peroleh 3 plus 4 gitu ya. Pangkat 1 tambah N sama dengan 3 tambah A pangkat 2N. Nah, yang di bawah itu udah signifikan karena udah sama-sama 3 plus. Artinya di sini kita peroleh nilai A sama dengan 4. Di sini ya. Nah, sekarang untuk mencari nilai N, kita lihatnya ke pangkat karena nilai N itu ada di pangkat. Pangkat yang di sini kita samakan dengan pangkat ini. Artinya 1 plus N sama dengan 2N. Nah, sekarang nilai N yang sebelah kiri boleh kita pindahkan ke kanan, berarti sisa sebelah kiri 1, yang sebelah kanan 2N dikurang N. Ini 1 sama dengan 2N kurang N. Nah, artinya nilai N sama dengan 1. Berarti A-nya 4, N-nya 1. Jawabannya adalah yang D. Baik, soal selanjutnya yang ditanyakan nilai A dari 3 pangkat 2020 dikurang 3 pangkat 2019 sama dengan A dikali 3 pangkat 2018. Kita tulis. Nah, pada ruas kiri kita lihat dia sama-sama memiliki 3 pangkat 2019. Kenapa? Karena 3 pangkat 2020 ini sama saja dengan 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2019. Nah, kalau perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan ya. Lalu dikurangi dengan 3 pangkat 2019. Sama dengan A kali 3 pangkat 2018. Nah, sekarang karena dia sama-sama memiliki 3 pangkat 2019, kita keluarkan mereka. 3 pangkat 2019 bersisa di dalam ini 3, ini sisanya 1. Sama dengan A dikali 3 pangkat 2018. Nah, 3 dikurang 1 itu 2, berarti boleh kita tulis di depannya. 2 dikali 3 pangkat 2019 sama dengan A kali 3 pangkat 2018. Sekarang kita boleh sama-sama dibagi dengan 3 pangkat 2018. Nah, yang ruas kiri dibagi 3 pangkat 2018. Ini kita coret, sisa 3. Oke? Nah, ini kita bagi 2018 artinya 1 ya. Nah, berarti 2 kali 3 ini 6. A kali 1 itu A. Artinya nilai A adalah 6. Berarti jawabannya C. Baik, soal selanjutnya. Nilai dari 2020 ditambah 2018 ditambah 2016 ditambah 2014 lalu dikurangi dengan 2019 ditambah 2017 ditambah 2015. Nah, ini cara menjawabnya. Nggak usah kita jumlahkan semuanya dulu lalu ini kita jumlahkan juga baru kita kurangi. Jangan. Nah, caranya ini langsung aja kita coret. 2020 kita kurangi ini kalau dikalikan ke dalam, kalau kita buka kurung berarti ini dikurang dengan 2019. Kita kurangi dengan 2019 berarti kita peroleh nilainya 1. 2018
dikurangi dengan 2017. Kenapa dikurangi? Karena kurang dikali plus itu hasilnya kurang. Berarti jadinya kurang 2017. 2018 dikurang 2017 hasilnya 1. Lalu selanjutnya 2016 dikurang dengan 2015 hasilnya 1. Ya, nah 2014 karena tidak ada temannya berarti kita biarkan saja. Artinya di sini 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2014 hasilnya 2017. Jadi jawabannya C. Next, kita lihat akar 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6 ditambah dan seterusnya. Nah, berapa nilainya? Baik, ini kita tulis lagi. Akar 6 plus akar 6 plus akar 6 plus akar seterusnya. Ini kita misalkan dengan sebuah nilai, misalkan dengan A. Nah, selanjutnya kita kuadratkan ke dua ruas. Kuadrat, ini kuadrat. Nah, kalau kita kuadratkan, maka akar yang di depan itu hilang. Oke? Berarti sisa 6 plus akar 6 plus akar 6 plus akar seterusnya, ini sama dengan A kuadrat. Nah, kita tahu sebelumnya bahwa akar 6 plus akar 6 plus akar 6 dan seterusnya ini dengan sebuah nilai A tadi kan? Nah, berarti ini 6 tambah A sama dengan A kuadrat. Nah, ini semuanya kita bawa ke ruas kanan, kita buat ke bentuk persamaan kuadrat. Berarti ini 0, A kuadrat dikurang A dikurang 6, karena kita pindah ruas gitu ya. Nah, sekarang kita balik aja semuanya. A kuadrat dikurang A dikurang 6 sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan. Kita buat dulu kurungnya 2 buah, ini sama dengan 0 ya. Nah, ini kan A. Nah, hasil kalinya yaitu 6. Lalu kalau dijumlahkan hasilnya min 1. Oke, faktor dari 6 berapa aja? 6 dan 1, lalu 2 dan 3. Jadi kemungkinan kalau dijumlahkan hasilnya min 1 adalah yang 3 dengan 2. Kita tulis 3 dengan 2. Nah, biar hasilnya itu min 1, berarti di sini min 3, yang di sini plus 2. Min 3 ditambah 2 kan hasilnya min 1A, gitu ya. Oke, kita sudah dapatkan faktornya. Sekarang kita tulis berarti A dikurang 3 ini sama dengan 0, atau A ditambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini artinya A sama dengan 3, atau kalau di sini A sama dengan yang duanya pindah ke kanan, min 2. Nah, nilai yang memenuhi, nilai di bawah akar itu harus positif. Kalau negatif itu tidak bisa, atau tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi adalah nilai A sama dengan 3. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lihat pada soal ini katanya, jika P memenuhi persamaan, 5 pangkat P tambah 1 ditambah 5 pangkat P sama dengan 12, maka nilai 75 pangkat P per 3 pangkat P kurang 1 itu berapa? Gitu ya. Nah, baik kita tulis kembali, 5 pangkat P tambah 1 ditambah 5 pangkat P sama dengan 12. Nah, ini berdasarkan sifat bilang berpangkat, boleh kita buat menjadi 5 pangkat P dikali 5. Ditambah 5 pangkat P sama dengan 12. Nah, sekarang kita misalkan 5P itu, dengan sebuah nilai, misalkan dengan A gitu ya. Nah, artinya 5P dengan 5 pangkat P itu A, berarti A dikali 5 ditambah 5 pangkat P ini menjadi A sama dengan 12. Ini artinya 5A ya. 5A ditambah A sama dengan 12. 5A tambah 6A sama dengan 12. Berarti nilai A adalah 2. Nah, karena A itu adalah 5 pangkat P, artinya 5 pangkat P itu nilainya 2. Nah, sekarang yang ditanyakan yaitu 75 pangkat P per 3 pangkat P kurang 1. Nah, sebelumnya tadi kita sudah memperoleh bahwa 5 pangkat P itu sama dengan 2. Baik, kita tulis kembali yang ditanyakan 75 pangkat P per 3 pangkat P kurang 1. Nah, ini sama saja dengan 75 itu artinya 3 kali 25, oke, pangkat P. Nah, ini berdasarkan sifat bilang berpangkat, kalau kurang artinya dibagi ya, 3 pangkat P per 3. Nah, ini artinya 3 pangkat P dikali 25 pangkat P per 3 pangkat P per 3. Sama dengan, nah, 3 pangkat P, 25 ini artinya 5 pangkat 2
pangkat P gitu ya, artinya 5 pangkat 2P. Nah, ini kan dibagi. Kalau dibagi artinya di sini kita balik, 3-nya ke atas, 3P-nya tetap di bawah. 3 pangkat P-nya di bawah, lalu ini dikali 3 gitu ya, karena dia kan dibagi. Oke, sekarang kita boleh coret. Nah, 5 pangkat 2P itu artinya 5P pangkat 2 itu sama aja, karena pangkat dipangkatkan itu dikali. P kali 2, 2P, sama aja ya. Lalu dikali dengan 3. Nah, karena 5 pangkat P itu nilainya 2, berarti ini 2 pangkat 2 dikali 3. Artinya 4 dikali 3, nilainya yaitu 12. Jadi jawabannya adalah E.